Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik yang disembunyikan maupun yang tidak disembunyikan. Allah Maha menyinari hati-hati manusia dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hidayah, dengan cahaya rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga manusia menjadi hambanya yang soleh dan bertakwa. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang telah menjadi imam bagi umatnya ke jalan yang diridhoinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 ayat 3 ini. Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, agama Islam, dan menyempurnakan nikmat dan menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tujuan diciptakannya manusia diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuannya. Karena manusia di hadapan Allah berfungsi sebagai seorang hambanya. Dan di hadapan makhluk lainnya sebagai khalifah. Agar manusia dapat merealisasikan dan mencapai tujuan beribadah dengan benar, maka ia memerlukan aturan, filu, nilai-nilai, dan manhaj ilahiyah yang orsinil. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah menurunkan agama Islam ini. Yang bersifat paripurna, integral, abadi, syamil, mutakamil. Artinya Islam adalah aturan yang berlaku dalam seluruh dimensi. Baik dimensi sektoral kata orang, yaitu fi kulli minhaj. Dimensi ruang atau tempat, fi kulli makan, maupun dimensi waktu, fi kulli zaman.
Islam sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Makanya Allah menurunkan wahyu dalam keseluruh tatanan dan di dalam keseluruhan proses sejarah merupakan din al-fitrah, sistem hidup yang sesuai dengan sifat-sifat manusia. Oleh sebab itu, pesan-pesan yang disampaikannya memiliki watak fitrah dan bersifat universal atau rahmatan lil alamin. Dengan kata lain, Islam adalah manhaj atau jalan hidup dan tatanan yang menuntun dan mengarahkan manusia ke dalam kehidupan. Menetapkan hukum, mengontrol perilaku manusia sesuai dengan kehendak Allah. Karenanya sunnatullah ini berlaku untuk semua manusia. Tidak hanya berlaku bagi komunitas orang-orang beriman. Nah, Rasulullah SAW berdakwah, mengajak manusia dalam rangka atau dalam upaya perbaikan. Lalu bahasa kerennya reformasi dan perubahan atau bahasa kerennya transformasi. Atau pembangunan, bahasa kerennya adalah transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Rasulullah dalam melaksanakan dakwah ini sangat terencana. Sesuai dengan program Allah. Rasulullah mengajak dan mentransformasi manusia, baik individu maupun masyarakat, ke arah terwujudnya kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak reformasi, sebagai bapak transformasi, minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya, minaz zahiliyah ila islamiyah, dari kaum jahiliyah kepada Islamiyah. Dalam Islam, hakikat pembangunan adalah upaya kolektif masyarakat untuk membebaskan manusia dari rasa lapar dan rasa takut. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas hakiki penciptaan dirinya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan rasa lapar ini adalah dimensi material, sedangkan menghilangkan rasa takut adalah dimensi mental spiritual. Salah seorang pemikir pembangunan manusia yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali yang hidup di tahun 1058 sampai 1111. Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan manusia, maka diperlukan ketetapan syariat.
di mana syariat ini bertujuan menjaga dan mensejahterakan manusia. Menjaga dari 5 hal, yaitu keyakinan, kejiwaan, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. Kelima aspek ini yang disebut dengan aspek din, aspek nafs, aspek akal, aspek an-nasl, keturunan, aspek al-mal, harta. Kelima hal tersebut itulah dalam rangka pembangunan manusia mencapai kesejahteraan. Sahabatku semuanya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat kita bahwa sesungguhnya landasan dari pembangunan negeri kita adalah surat Al-Quraisy ayat 4. Wa at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.